Tahun lagi taruna-taruni akan memasuki usia 40 tahun. Usia mereka 40 tahun dan itu sudah di tahun 2045. Kalau tadi dikatakan 2045 akan menjadi tahun emas bagi bangsa Indonesia. Maka sangat tepat tema kita pada hari ini untuk mempersiapkan generasi muda yang akan memegang kendali di bidang kemaritiman pada tahun 2045. Jadi kita demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Suparwo atas atensinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan mendampingi. Terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih kepada taruna yang menyempatkan hadir. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang akan kita dapatkan pada hari ini sungguh mendatangkan manfaat bagi kita semua. Maka dengan ini sambil mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka rangkaian acara Disnatalis AMN yang ke-38 saya nyatakan tutup dan sekaligus membuka kuliah umum dengan tema peranan kampus pelayaran dalam upaya menghasilkan output diklat yang match and play di dunia kemaritiman. Saya nyatakan dibuka. Diklat yang match and play di dunia maritim dengan narasumber kita yaitu Bapak Suparwo SP1. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Mohon izin Bapak. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama beliau yaitu Suparwo SP1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini saya mendapat kehormatan yang sangat luar biasa, diundang untuk dalam rangka penutupan rangkaian acara Disnatalis AMN. Suatu kesempatan, suatu kehormatan buat saya. Terima kasih kepada Mas Erna yang selama ini selalu menghubungi saya, dan tadi malam Mas Erna bersama Mas Ragil menjemput saya. Rasanya kampus ini lain dengan yang pernah saya datangin dulu sekian puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya masih berstatus sebagai dosen di P3B PBLB Semarang. Saya sempat 3 atau 4 kali datang ke sini, sehingga rasanya saya harus menghadap amazing terhadap kampus. Saya tadi tertarik atas informasi bahwa di sini sebagian besar ada anak-anak saya yang dari Indonesia bagian timur. Sebagai informasi, saya sedang menunggu waktu yang tepat dari pihak Universitas Pertahanan RI NTT, Politeknik Penmelu, di mana saya diundang untuk memberikan kuliah umum ataupun seminar sehari di sana. Baik, tadi juga disinggung bahwa saya adalah pengelola YouTube Lilin Tua. Mengapa saya pakai istilah lilin tua? Lilin adalah memang hobi saya sejak zaman di kapal. Sejak saya masih S2, saya selalu ngajarin anak-anak saya, baik masinis junior maupun oiler, trimmer dan sebagainya, sehingga mereka sekarang sudah di bos-bos semuanya. Demikian juga pada saat saya di Semarang, saya mencoba untuk mencari metode yang paling bagus, yang paling pas untuk diterapkan pada diklat
kelautan. Di antara sekian metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi dan sebagainya, di dalam proses belajar mengajar saya selalu pilih metode pendekatan lapangan, contextual teaching and learning. Jadi mereka saya bagi menjadi beberapa kelompok, shift number 1, shift number 2, shift number 3, shift number 4. Mereka saya didik, mereka saya beri bekal untuk hidup sebagaimana hidupnya orang laut, kompak, yang pintar ngajarinnya, bodoh, yang bodoh tidak perlu malu tanya sama yang pintar. Mereka boleh buka buku, boleh buka internet, dengan konsekuensi saya sudah harus siapkan sekian ratus, bahkan barangkali saya boleh pamer saya punya 2000 koleksi soal multiple choice. Jadi mereka selalu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Mereka saya ajarin bersaing, seolah-olah kapal Indonesia bersaing dengan kapal Malaysia, bersaing dengan kapal mana. Mereka boleh buka buku, bahkan boleh telepon ke siapapun, sebagaimana kehidupan di atas kapal. Prinsip lilin tua adalah tidak mengajar burung terbang dan juga tidak mengajar ikan berenang, tapi lilin tua dengan sisa umurnya yang lilinnya makin meredup membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Kalau barangkali Anda mau ngecek HP saya sampai jam 2, jam 3 pagi, sama saya menerima telepon-telepon dari kapal yang mereka mengalami kesulitan permesinan yang mereka operasikan, dan saya dengan ikhlas membantu mereka sampai insya Allah kapan aja nanti. Saya selalu tanya pada saat saya menerima telepon atau WA, kondisinya cuaca kayak apa. Kalau kondisinya cuaca nggak benar, saya ikutin sampai akhir. Kadang-kadang sampai jam 4 pagi, kadang-kadang sampai jam 5. Tapi itu suplemen saya, suplemen untuk semangat di dalam rangka menerangi, membantu mereka. Ya, baik. Acara ini saya bagi menjadi 2. Acara pertama saya titik beratkan kepada siswa. Sementara acara kedua lebih banyak saya tujukan kepada para taruna, terlebih taruna yang belum pernah lihat kapal, karena pada hakikatnya tugas-tugas dari lembaga lah yang akan mengantar mereka menjadi output yang match and link and match and play. Tidak hanya link tapi harus play. Jangan sampai terjadi sebagaimana yang terjadi saat ini. Ya, dunia pendidikan, maaf saya harus menyinggung ini karena ini suatu kenyataan, terutama yang di kelas negeri. Karena saya salah satu dari pelaku yang memperjuangkan Indonesia masuk ke IMO whitelist, sehingga sertifikat kita diakui oleh dunia internasional, penyelenggara pendidikan kita diakui, sehingga anak-anak tidak perlu sekolah di Malaysia, tidak perlu sekolah di Filipina, cukup sekolah di AMN, sehingga ijazahnya diakui. Inilah apa yang saya tempuh
pada 1995, di mana pada saat itu hampir saja 70.000 pelaut Indonesia akan digrounding karena ijazah tidak diakui. Alhamdulillah berkat perjuangan kami termasuk Pak Indra Priyatna, itu adalah ring 1 saya, almarhum Kapten Arso Martopo itu ring 1 saya, kemudian Pak Agus Budiartono yang di Makassar itu ring 1 saya. Kami bisa membawa Indonesia ke depan daripada harus ngabusi, daripada harus marah, daripada harus nakut-nakutin sehingga para taruna nggak berani nanya. Dengan konsistensi pertanyaan yang bersifat bagus, yaitu pertanyaan yang pengen tahu, memang dia nggak tahu, dan itu harus kita respon dengan baik sebagai pendidik. Yang kedua, pertanyaan sepele, gitu aja ditanya, bodoh. Tapi nggak masalah, itu tetap harus kita layani. Yang salah siapa? Yang salah ada yang terima dan membutuhkan jawaban. Yaitu pertanyaan yang cari kita, sedikit-sedikit bertanya. Tapi sebelum selesai diterangkan, dia sudah dapat mencoba. Dia sudah tahu jawabannya. Tapi dengan tampilan kita sebagai pendidik yang nggak pas, mereka pengen nyoba dan mereka akan senyum kalau sebagai pendidik keluar keringat dinginnya. Untuk menghadapi ini semua, ya, ada pertanyaan? Any question please? Belum ada? Bisa dilanjut? Oke. Ya karena kenapa? Makanya ketika itu ya. Ya, orang muslim dari kembali, tapi orang muslim harus paham. Ya, terbakar. Yang kedua, tangga. Ya, ekspansi. Kalau ini bikin putaran, naik, utara, satu utara. Ya, sehingga satu utara, satu langkah saja. Kalau kita bilang langkah berat, jadi 2 langkah berat, 1 langkah. Ya, jangan jangan. Kalau patah, sedang patah. Kalau bukannya orang mana? Ya. Harus dong. Ya, pintar. Jangan dihafalin. Kalau dihafalin, lewat lupa hilang. Ya. Apa maksud kita? Mana sampingnya? Tegak. Mana sampingnya? Ya, ini ada sampingnya. 4, 3, kamu. Ya. Sekarang saya tanya, mana mesin induk, mana mesinnya? Mesin induknya mana nih gambar? Mesin. Nah, yang menertawakan ke sini. Nah, kamu di sini. Ya. Salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Mana yang namanya mesin? Ya.
ilustrasi. Kalau sudah ilustrasi, maka ini yang namanya santai. Ya, oke, terima kasih. Satu, dua, tiga, empat. Pada belakang. Ya, sekarang bergerak. Mana yang disebut botol angin? Ya, boleh sini, boleh sana.